Pernikahan pada pandangan pertama, Zakary dan Serenity. Bab 336. Serenity ingat merek pakaian yang dibelinya dengan harga lebih dari $10.000. Tidak ada kesalahan. Dia tertawa sendiri. Zakary pasti ingin mengenakan pakaian baru. Itulah alasan semua tindakan kecil itu. Tidak heran nenek berkata, dia tidak akan membuang pakaian yang aku belikan untuknya. Tentu saja, nenek paling mengenal cucunya. Dia benar-benar memahami kepribadiannya. Ketika mereka tiba di Hotel Wildspoon, Jasmine sudah menunggu di sana. Rombongan memasuki hotel. Manajer lobi hotel mengenali Zakary dan tersenyum, hendak menyambutnya. Namun, Zakary melotot ke arah manajer itu, yang terdiam. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Manajer itu tidak berani menyapa atau mengikuti Zakary, jadi dia berdiri diam dan menyaksikan Zakary dan rombongannya berjalan pergi. Setelah waktu yang tidak terbatas, dia akhirnya sadar kembali ketika bahunya ditepuk. Tuan Kalum, manajer itu menatap Kalum seperti seorang penyelamat. Ia meraih Kalum dan berbisik, Tuan Kalum, tadi saya melihat seseorang yang sangat mirip dengan Tuan Zakary, tetapi saya tidak berani menyapanya karena takut salah orang. Namun, dia benar-benar mirip Tuan Zakary. Bedanya, tidak ada pengawal yang menemaninya. Ya, dia pasti salah mengenali orang tadi. Tuan Zakary memiliki pengawal yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Meskipun pria itu sebelumnya tampak persis seperti Tuan Zakary dan bahkan memiliki tatapan yang sama, mereka bukanlah orang yang sama. Kalum segera bertanya, apakah kamu menyapanya? Saya ingin, tetapi saya tidak berani melakukannya, setelah dia melotot ke arah saya. Syukurlah saya tidak menyapanya, atau itu akan memalukan, jawab manajer itu. Jika bosnya yang sebenarnya tahu bahwa manajer itu mengira orang lain, manajer itu mungkin akan dipecat. Itu bagus. Jika Anda melihat Tuan Zakary tanpa pengawalnya di masa mendatang, berpura-puralah Anda tidak mengenalnya. Manajer itu bingung. Maksud Anda, pria tadi benar-benar Tuan Zakary. Jika memang begitu, mengapa aku harus berpura-pura tidak mengenalnya? Kalum menepuk bahu manajer itu. Ingat saja kata-kataku, dan aku jamin pekerjaanmu akan berjalan lancar. Kamu akan mendapat promosi dan kenaikan gaji juga. Jika kamu tidak mendengarkanku, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu tentang hal ini, ketika Anda kehilangan pekerjaan suatu hari nanti. Manajer itu terdiam. Selain itu, jika aku bersama Zakary saat dia tidak punya pengawal, jangan panggil aku Tuan Kalum juga. Mengerti? Demi promosi dan kenaikan gajinya, sang manajer menganggukkan kepalanya berulang kali. Ya, saya mengerti. Kalum menepuk bahunya lagi dan berkata, tidak buruk. Kamu punya potensi. Lalu, dia pergi. Karena Zakary muncul di sini tanpa pengawalnya, dia pasti membawa Serenity. Kalum harus pergi ke sana dan menyapa saudara iparnya. Dia memasuki restoran, tetapi tidak dapat menemukan saudara laki-laki dan saudara iparnya. Itu karena Serenity dan yang lainnya baru saja keluar saat dia masuk, tetapi mereka tidak bertabrakan. Dengan demikian, Kalum tidak dapat bertemu dengan saudara laki-laki dan saudara iparnya. Zakary, aku akan mengantar kakakku bekerja dulu. Dia akan terlambat. Serenity tahu kakaknya sedang gelisah. Liberty terus melihat jam di ponselnya. Dia tidak boleh terlambat pada hari pertamanya bekerja. Serenity tidak tahu bahwa saudara perempuannya harus berlari 5 putaran sebelum dia bisa pergi bekerja. Liberty biasanya kurang berolahraga, jadi kemungkinan besar dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk berlari 5 putaran. Itulah sebabnya dia merasa cemas. Baiklah, berkendara dengan hati-hati, desak Zakary. Serenity menanggapi dan mereka pergi. Jasmine juga berkata, saya akan kembali ke toko dulu Tuan York. Terima kasih sudah mentraktirku sarapan. Zakary mengangguk. Jasmine meninggalkan hotel dan pergi dengan sepeda listrik kecilnya. Bab 337. Setelah Jasmine pergi, Zakary memanggil pengawalnya dan memberitahu mereka untuk menjemputnya dari hotel.
Para pengawalnya selalu mengikutinya dalam bayangan. Setelah menerima teleponnya, mereka segera tiba di hotel untuk menemuinya. "Pergi ke toko perhiasan dulu," kata Zakari kepada pengemudi ketika dia masuk ke dalam mobil. Sopir itu menjawab dengan hormat, "Ya, Tuan. Ada banyak toko perhiasan di kota metropolitan yang ramai seperti Witherspoon. Ada toko perhiasan di jalan dari hotel ke kantor." Pengemudi itu berhenti di pintu masuk toko. "Kamu tidak perlu mengikutiku masuk." Zakari memerintahkan dengan suara rendah, keluar dari mobil sendirian, dan masuk ke toko perhiasan. Dia sangat cepat dalam membeli barang. Dia memilih sepasang cincin emas, membayarnya, dan menunggu seorang pramuniaga memasukkan cincin-cincin itu ke dalam 2 kotak brokat merah, lalu ke dalam tas. Zakari kemudian mengambil tas itu, sebelum dia berbalik dan pergi begitu saja. Petugas itu memperhatikan kepergiannya. Ketika Zakari masuk ke dalam mobil, petugas itu mengalihkan pandangannya dan mendesah dalam hatinya, ternyata pria-pria hebat seperti dia benar-benar ada. Dia dewasa, tenang, tinggi, tampan, agung, dan keren. Dia membeli sepasang cincin, jadi dia pasti punya pacar. Pengemudi itu pergi setelah Zakari masuk ke dalam mobil. Jim menoleh ke arah Zakari. "Ini bukan untukmu," kata pria itu dingin. Jim segera berkata, "Tuan Zakari, saya hanya penasaran. Saya tidak punya pikiran lain. Sekalipun itu untukku, aku tak akan berani menerimanya." "Itu cincin." Zakari membuka salah satu kotak brokat dan mengambil cincin itu. Ia menyelipkannya ke jari manis tangan kirinya. Jim kini mengerti. Zakari tengah mengumumkan status perkawinannya kepada publik. Ia berpikir, apakah Tuan Zakari berencana untuk berterus terang kepada istrinya? "Tuan Zakari, bolehkah kami memanggil Nona dengan sebutan Nyonya saat kami bertemu dengannya nanti?" Zakari menatapnya dan berkata dengan suara pelan, "Tidak, teruslah memanggilnya seperti yang biasa kau lakukan." Jim terdiam. "Saya salah paham. Tuan Zakari tidak mencoba untuk mengakui identitasnya kepada Nyonya. Kalau begitu, apa maksudnya mengenakan cincin itu?" Tak lama kemudian, Jim mengetahui alasan sebenarnya Zakari mengenakan cincin itu. Mobil itu kembali terpaksa berhenti di depan gedung kantor, karena Nona Stone sudah menunggu di sana. Dia menunggu di sini setiap hari tanpa henti. Meskipun Tuan Zakari mengabaikannya, dia tetap datang ke sini tanpa merasa malu. Tuan Stone mungkin tidak berdaya melawan saudara perempuannya. Berdasarkan temperamen Tuan Zakari, dia pasti akan menggunakan cara yang dapat menghancurkan hati Nona Stone dan membuatnya menyerah terhadapnya. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Dia hanya menelepon Tuan Stone sekali, dan menyuruhnya datang dan membawa pergi Nona Stone, tapi hanya itu saja. Zakari. Elisa memegang kotak makan siang yang terisolasi, dan sebuket bunga saat ia menghalangi jalan. Ia berteriak kepada pria di dalam mobil. "Aku tidak akan bergerak kecuali kau keluar dari mobil Zakari." Selama 2 hari terakhir, dia menunggunya di sepanjang jalan keluar dari vilanya, tetapi dia tidak berhasil menemuinya. Dia menduga dia menghindarinya. Dia punya banyak rumah atas namanya, dan dia tidak tahu di mana dia menginap. Akhirnya, dia memutuskan lebih baik menunggu di depan perusahaan. Dengan begitu, dia tidak akan melewatkannya. Zakari duduk diam di dalam mobil selama 1 menit, sebelum dia mengulurkan tangan mendorong pintu terbuka, dan keluar dari mobil. Zakari. Bab 338. Elisa sangat gembira melihat Zakari keluar dari mobil. Ia merasa bahwa kegigihannya telah membuahkan hasil. Zakari berubah dari mengabaikannya menjadi keluar dari mobil untuk menemuinya. Itu benar-benar kemajuan. "Zakari, aku sudah menyiapkan sarapan untukmu." Elisa segera membawakan sarapan yang dibuatnya dengan penuh cinta kepadanya sambil menyerahkan buket bunga. Ia tersenyum cerah dan berkata, "Aku sendiri yang memetik bunga-bunga ini dari kebunku, memangkas duri-durinya, dan merangkainya menjadi sebuah buket. Ini untukmu." Zakari menatap Elisa tanpa ekspresi apapun di wajahnya.
Dia mengirim bunga sama seorang pria dewasa. Bagaimana tepatnya Serenity mengajarinya untuk mengejarku? Apakah dia memperlakukanku sebagai seorang wanita? Dia mengulurkan tangan kanannya untuk menerima buket bunga, sementara tangan kirinya mengambil kotak makan siang terisolasi. Elisa langsung merasa gembira. Apakah Zachary menerimaku? Saat berikutnya, dia melihat Zachary mengenakan cincin emas di tangan kirinya. Cincin emas itu besar dan dikenakan di jari manisnya. Meskipun hari ini tidak ada matahari, cincin itu berkilauan dan bersinar begitu terang, sehingga tidak ada yang bisa mengabaikan kehadirannya. Zachary, Elisa bertanya dengan hati-hati, kenapa kamu memakai cincin itu di jari manismu? Dia memaksakan senyum dan menjelaskan dengan hati-hati. Cincin yang dipakai di jari manis biasanya adalah cincin kawin. Zachary berbalik dan pergi setelah memamerkan cincinnya. Dia berjalan ke pintu pos satpam dan bertanya dengan suara pelan. Di mana tempat sampahnya? Petugas keamanan buru-buru membawakannya tong sampah, dan Zachary membuang bunga-bunga itu beserta kotak makan siang terisolasinya. Dia berbalik, berjalan menuju mobilnya, dan masuk ke dalamnya. Dia tidak menjelaskan kepada Elisa mengapa dia mengenakan cincin di jari manisnya. Seperti yang Elisa katakan, hanya cincin kawin yang dikenakan di jari manis. Maknanya jelas. Elisa bukan orang bodoh, jadi tidak mungkin dia tidak mengerti. Jalan, perintah Zachary dengan suara rendah. Pengemudi itu segera menyalakan mobilnya, melewati Elisa, dan memasuki gedung. Elisa tidak bisa bergerak, seolah-olah dia telah membatu. Dia berdiri di sana, tidak bergerak, sementara wajahnya semakin pucat setiap detiknya. Ternyata Zachary tidak menerimanya. Ia hanya ingin membuang buket bunga dan sarapan yang dibuatnya dengan penuh cinta ke tong sampah di hadapannya. Dia bahkan mengenakan cincin kawin. Elisa sudah tergila-gila pada pria itu selama bertahun-tahun, jadi dia tahu bahwa tangan pria itu selalu bersih. Dia tidak pernah memakai aksesoris apapun. Sekarang, dia memakai cincin di jari manisnya. Apakah dia mengatakan padanya bahwa dia sudah menikah? Akan tetapi, dia belum mendengar kabar bahwa dia telah menikah. Mungkinkah dia tidak mengumumkan pernikahannya untuk melindungi istrinya? Namun, dengan statusnya, orang-orang hanya akan iri pada istrinya. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Apakah perlu menyembunyikan pernikahan untuk melindungi istrinya? Atau apakah dia sengaja membeli cincin dan memakainya di jari manisnya untuk menipunya? Apapun yang terjadi, Elisa merasa ia harus menyelidiki akar permasalahan ini. Jika Zachary benar-benar sudah menikah, dia akan menjadi pihak ketiga yang mengganggu pernikahannya jika dia terus mengganggunya. Bukannya tidak ada orang lain yang mau menikahinya. Bahkan jika dia tergila-gila padanya, Zachary, dia tidak akan menjadi pihak ketiga dalam pernikahannya. Ada banyak ikan lainnya di laut. Dia tidak akan pernah mencuri pria dari wanita lain. Dengan pikiran itu, Elisa segera berlari ke mobil spotnya dan meninggalkan York Corporation. Dia tidak pergi ke penasihat cintanya, karena tidak ada gunanya dalam masalah ini. Dia harus menemui saudara laki-lakinya dan memohon padanya untuk membantunya menyelidiki apakah Zachary sudah menikah. Dia langsung pergi ke Stone Group. Dia adalah satu-satunya saudara perempuan Clive, dan Clive sangat menyayangi saudara perempuannya. Dia terkenal di Stone Group dan bahkan Wilts pun karena alasan itu. Oleh karena itu, ketika Elisa melaju langsung ke Stone Group, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Dia melesat naik ke atas dan menerobos masuk ke kantor presiden. Bab 339. Clive menerima berita kedatangan saudara perempuannya sejak lama, jadi dia tidak menegur saudara perempuannya karena menerobos masuk ke kantornya seperti ini. Kenapa kamu berlari begitu cepat? Apakah ada hantu yang mengejarmu? Clive meletakkan pulpennya. Karena adiknya ada di sini, dia tidak akan bisa bekerja untuk sementara waktu. Bukankah kau pergi ke York Corporation untuk menunggu Zachary hari ini? Sudah berapa kali aku mengatakan ini?
Zakari tidak cocok untukmu, dia juga tidak akan jatuh cinta padamu, tetapi kau tidak percaya padaku dan menolak untuk menyerah. Apakah kau disakiti olehnya lagi? Clive bangkit dan berjalan mengitari mejanya. Ketika adiknya mendekat, dia menatap wajah pucat adiknya dengan sedih. Apa yang Zakari lakukan padamu? Dia tidak setuju dengan usaha adiknya mengejar Zakari, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan Zakari menyakitinya. Clive. Elisa meraih lengan kakaknya dan bertanya dengan cemas. Clive, cepat beritahu aku. Apakah Zakari masih lajang atau sudah menikah? Clive tercengang dan berkata, mengapa kau menanyakan pertanyaan ini? Semua orang di Wildspoon tahu bahwa Zakari masih lajang. Dia bahkan tidak punya teman lawan jenis. Dengan temperamennya, dia tidak akan mengizinkan wanita muda untuk mendekatinya, kecuali mereka adalah saudara. Hanya Anda yang memiliki keberanian untuk mendekatinya secara terbuka. Aku bahkan bilang ke Zakari, bahwa berkat kamu dia bisa merasakan pengalaman dirayu. Dia akan selamanya sendirian, tanpa ada yang menghargainya. Zakari mengenakan cincin di jari manis kirinya. Apakah dia benar-benar lajang? Mungkinkah kita tidak tahu bahwa dia sudah menikah? Zakari mengenakan cincin kawin, tapi dia sebenarnya belum menikah. Kedua perusahaan itu merupakan pesaing yang sengit, dan Clive selalu mengawasi Zakari. Dialah orang pertama yang mengetahui jika Zakari menikah. Lebih jauh lagi, dengan identitas Zakari, bagaimana mungkin tidak ada yang tahu bahwa ia telah menikah? Pernikahannya akan menjadi sensasi di Wildspoon. Lalu mengapa dia memakai cincin kawin? Clive berkata dengan geli, bagaimana aku tahu? Mungkin dia memakainya karena iseng. Banyak orang yang melakukannya. Orang yang belum menikah juga memakai 1 atau 2 cincin, dan orang yang mencoba memamerkan kekayaan mereka, bahkan akan memakai cincin di ke-10 jarinya. Saya pernah melihat seorang pemula yang melakukan hal yang sama persis. Ia mengenakan cincin emas di ke-10 jarinya, rantai emas tebal, gelang emas di kedua pergelangan tangannya, jam tangan emas, dan sebagainya. Singkatnya, ia mengenakan seluruh pakaiannya dengan emas. Ia seperti khawatir, orang-orang tidak akan tahu bahwa ia kaya. Orang-orang seperti mereka yang benar-benar kaya, memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dari tampilannya. Di kalangan mereka, orang-orang yang menghiasi tubuhnya dengan perhiasan, hanyalah orang-orang yang baru naik daun. Apakah dia sengaja memakai cincin di jari manis kirinya, agar aku menyerah padanya? Clive menarik adiknya ke sofa untuk duduk. Ia menuangkan secangkir air hangat dan memberikannya padanya. Kemudian, ia duduk di sampingnya dan mengusap kepalanya dan berkata dengan penuh kasih sayang. Adikku yang paling pintar, Elisa, karena kamu tahu Zakari melakukan ini agar kamu menyerah, sebaiknya kamu menyerah saja. Ada banyak talenta muda di Wildspoon. Selama kamu menyukai seseorang yang bukan Zakari, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertemukan kalian berdua. Wajah Elisa tidak sepucat sebelumnya, setelah menyadari bahwa Zakari hanya melakukan itu untuk membuatnya menyerah. Dia meneguk air hangat dan berkata, selama Zakari masih lajang, aku akan terus memperhatikannya. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali dia, kecuali jika dia sudah menikah. Bab 340. Mengapa kamu begitu keras kepala? Ya, aku memang keras kepala. Clive merasa jengkel. Zakari tidak akan punya perasaan padamu, dan keluarga York juga tidak akan memilihmu. Dia menganalisis untuk adiknya. Nyonya York sudah tua. Dari 9 cucunya, kecuali 2 yang termuda yang belum cukup umur untuk menikah, 7 yang tersisa sudah siap menikah. Dia tidak sabar menunggu cucu-cucunya menikah. Sudah lama sejak kau menyatakan cintamu kepada Zakari, tapi apa yang dilakukan Nyonya York tua? Dia tidak melakukan apapun. Seolah-olah dia tidak tahu bahwa kau mengejar Zakari. Kau tahu kenapa? Itu karena dia tidak menginginkanmu sebagai menantu perempuan tertuanya. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia pasti akan mendorong Zakari, jika dia tahu ada seseorang yang terang-terangan mengejarnya.
Dia bahkan mungkin melakukan sesuatu yang berlebihan, seperti membungkusnya dan mengirimnya ke tempat tidurmu, sehingga kalian berdua bisa melakukannya. Dengan begitu, dia akan bisa memiliki cicit sesegera mungkin. Jika Zachary dan kamu tidur bersama, keluarga York dan Stoney akan memberitahu Zachary untuk bertanggung jawab atas dirimu, bahkan jika dia tidak ingin menikahimu sebagai seorang istri. Zachary adalah pria yang sangat bertanggung jawab. Mungkin karena itulah, dia selalu berkeliling dengan rombongan pengawal yang menjaga lingkaran perlindungan sejauh 3 meter di sekelilingnya, tidak mengizinkan wanita muda mendekatinya kecuali mereka kerabatnya. Itu karena dia takut ada orang yang mencoba menggunakan cara ini untuk menangkapnya. Elisa berkata, mungkin Nyonya Tua York tidak tahu bahwa aku mengejar Zachary. Teruslah berbohong pada dirimu sendiri. Tahukah kamu siapa Nyonya Tua York ketika dia masih muda? Dia adalah bos dari lingkaran intelijen. Tidak ada yang bisa lolos darinya, kecuali itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia ketahui. Pengakuan publikmu kepada Zachary menjadi berita utama. Nyonya Tua York tidak buta atau tuli, jadi tidak mungkin dia tidak tahu bahwa kamu menyukai Zachary. Karena dia tidak melakukan apa-apa, itu berarti dia tidak menyukaimu sebagai menantu perempuan tertuanya. Keluarga York baik, dan para tetua mereka berpikiran terbuka. Selama yang muda memiliki pasangan yang mereka sukai, para tetua tidak akan menghalangi mereka. Namun, sangat sulit untuk menyenangkan para tetua yang tidak menyukaimu setelah menikah. Elisa, dengarkan aku. Berhentilah mengejar Zachary. Aku akui Zachary memang luar biasa, tetapi dia tidak cocok untukmu. Kau hanya akan menyakiti dirimu sendiri jika terus seperti ini. Dia sama sekali tidak mencintaimu, jadi itu tidak akan menyakitkan baginya. Hanya akan ada rasa sakit jika ada cinta. Mengejar seseorang yang tidak mencintaimu itu, seperti mencoba menembus benteng besi. Itu usaha yang sia-sia. Elisa berkata dengan sedih. Clive, mudah untuk jatuh cinta pada seseorang, tetapi sulit untuk menyerah pada orang yang sangat kau cintai. Bukannya aku tidak pernah mencoba menyerah padanya. Aku sudah mencoba selama beberapa tahun, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Itulah sebabnya aku berusaha keras untuk menyatakan cintaku padanya dan mengejarnya. Menurutku, aku harus tetap mencoba. Sekalipun aku gagal, setidaknya aku sudah mencoba, jadi aku tidak akan menyesalinya. Jika aku menyerah tanpa mencoba, itu akan menjadi duri dalam hatiku selamanya. Aku mungkin telah kehilangan seseorang yang aku cintai. Itu sesuatu yang sangat, sangat menyakitkan. Clive memegang bahu adiknya dan berkata dengan nada sedih. Elisa, kamu sudah mencoba dan melihat hasilnya. Zachary tidak pernah bersikap hangat padamu. Dia berhati dingin padamu. Kamu hanya akan semakin terluka jika terus mengejarnya. Bukan berarti tidak ada yang mau menikahimu. Buat apa repot-repot mengganggu pria yang tidak mencintaimu? Aku baru mengejarnya sebentar. Alice mengejarmu lebih lama lagi. Clive terdiam. Adiknya menyaksikan seluruh proses pengejaran istrinya, yang menjadi contoh yang baik dan memberi adiknya keberanian untuk mengejar Zachary dengan cara yang sama. Clive, bantu aku menyelidiki Zachary. Aku ingin tahu apakah dia memakai cincin itu untuk menipuku agar menyerah, atau apakah dia benar-benar sudah menikah. Jika yang terakhir, aku bersedia menyerah. Ketika Elisa mengucapkan dua kata terakhir, hatinya sakit seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Bab 341. Clive melihat wajah pucat saudara perempuannya dan tahu bahwa dia pasti hancur. Ia pernah jatuh cinta sebelumnya. Meskipun ia memiliki pernikahan yang bahagia, ia pernah mengalami kesedihan dan keputusasaan sebelumnya. Oleh karena itu, ia tahu bahwa perasaan dapat menyakiti seseorang secara mendalam. Clive juga tahu bahwa Zachary tidak akan jatuh cinta pada Elisa, jadi jika Elisa terus mengganggu Zachary, dialah yang akan terluka pada akhirnya. Lebih baik membiarkan dia menyerah pada Zachary sesegera mungkin. Dia mendesah dan berkata, Elisa, bukannya aku tidak ingin membantumu menyelidiki Zachary.
Pikirkan siapa yang bekerja untuknya, Josh Bucam. Kau tahu apa yang bisa dilakukan keluarga Bucam. Begitu aku melakukan pemeriksaan latar belakang Zakari akan tahu. Apakah menurutmu Zakari akan membiarkanku mencari tahu? Lagi pula, aku sudah mengatur agar sebagian besar bawahanku mencari bibi kita. Elisa terdiam. Dia tahu apa yang dikatakan saudaranya itu benar. Josh Bucam bekerja untuk Zakari, dan semua orang di Wilds pun tahu apa yang terbaik bagi keluarga Bucam. Elisa, ada begitu banyak pria baik di dunia ini, jadi lupakan saja Zakari. Elisa menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, air matanya mengalir di wajahnya, setetes demi setetes. Dia hancur. Mengapa begitu sulit mencintai seseorang dan ingin bersamanya? Clive diam-diam memeluk bahu saudara perempuannya. Oh, Clive. Elisa bersandar di bahu kakaknya dan menangis. Mengapa Zakari tidak menyukaiku? Apakah aku tidak cukup baik? Apakah dia pikir aku sombong dan keras kepala? Dia hanya perlu memberitahuku apa yang tidak dia sukai dariku, dan aku akan berubah. Tapi dia bahkan tidak memberiku kesempatan. Apakah aku memang tidak disukai? Clive patah hati. Elisa, tidak ada alasan untuk tidak menyukai seseorang. Dia tidak menyukaimu bukan karena kamu tidak cukup baik. Manusia tidak seperti uang tunai. Kita tidak bisa membuat semua orang menyukai kita. Bahkan jika itu uang tunai, beberapa orang lebih suka pound dan euro daripada dolar. Kamu unik, dan karaktermu sudah ada sejak lahir. Menurutku, kamu harus menjalani hidup yang riang dan santai, dan kamu tidak perlu mengubah dirimu demi siapapun. Kamu akan sengsara jika mengubah dirimu, dan kami, keluargamu, akan merasa sedih saat melihatmu seperti itu. Elisa terisak, Kak, kalau aku menyerah, aku akan merasa tidak punya tujuan hidup. Gadis bodoh, bagaimana mungkin kau tidak punya tujuan hidup? Kau bisa menetapkan tujuanmu untuk menjadi wanita terkaya di Wildspoon, atau lanjutkan studimu untuk memperbaiki dirimu. Atau, kamu bisa mengambil alih tugas mencari bibi untuk ibu kita. Kamu bisa menjadikan itu tujuanmu. Clive mengeluarkan beberapa lembar tisu dari kotaknya, dan menyerahkannya kepada saudara perempuannya. Elisa, hidup bukan hanya tentang cinta. Kamu masih punya keluarga dan teman, dan kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih berarti. Elisa mengambil tisu untuk menyeka air matanya dan ingusnya. Ibu dan bibi telah berpisah selama puluhan tahun. Kami tidak tahu seperti apa rupa bibi kami saat ia dewasa. Kami telah mencari selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang berguna. Ibu sudah lama ingin mencari adiknya. Sebagai anaknya, kita harus terus berusaha sebaik mungkin untuk membantunya menemukan bibi kita. Selama bibi kita masih hidup, saya yakin hanya masalah waktu sebelum kita menemukannya. Jadi, apakah kamu mau menerima tantangan ini? Elisa menangis sejadi-jadinya dan meluapkan kepedihan hatinya. Akhirnya ia pun tenang, berpikir sejenak, dan berkata, "Kalau begitu aku akan menerima tantangan ini. Aku pasti akan membantu ibu untuk menemukan bibi kita. Untuk melupakan seseorang, seseorang harus melakukan hal lain untuk mengalihkan perhatiannya." Seiring berjalannya waktu, Elisa mulai melupakan perasaannya terhadap Zakari. "Clive, bisakah kamu membantuku mencari tahu apakah Zakari sudah menikah? Kamu tidak perlu melakukan pemeriksaan latar belakangnya. Cukup tanyakan saja kepada orang-orang di sekitarmu agar Zakari tidak mengetahuinya." Clive terdiam. Setelah pidatonya yang panjang dan terperinci, saudara perempuannya belum menyerah. Zakari tidak peduli apakah Elisa percaya dia sudah menikah atau belum. Dia sibuk begitu kembali ke kantor. Pukul 9:30, dia istirahat kerja lebih awal, tanpa menunggu telepon dari Serenity. Dia mengendarai mobil MPV nasional yang dia gunakan untuk menipu Serenity, dan langsung menuju sekolah Wildspoon. Dalam perjalanan, dia memarkir mobilnya ketika dia bertemu dengan seorang penjual bunga. Bab 342. Zakari ragu-ragu dan berpikir selama 10 menit,
sebelum dia mendorong pintu untuk keluar dari mobil dan berjalan ke toko bunga. "Tuan, apakah Anda ingin membeli bunga? Apakah ini untuk pacar Anda?" Setelah Zakari melihat-lihat seisi toko, dia berkata kepada penjaga toko, "Ini untuk istriku." Penjaga toko itu tersenyum. "Ini untuk ulang tahun atau ulang tahun pernikahan?" "Tidak juga. Aku hanya ingin memberinya bunga." Penjaga toko itu tersenyum. "Bagaimana dengan buket mawar yang diselingi dengan aroma babis bereat?" Zakari belum pernah membeli bunga untuk seorang wanita. Ia pikir saran penjaga toko itu bagus, jadi ia mengangguk dan berkata, "Tentu, terserah apapun yang kau mau. Silahkan tunggu sebentar." Penjaga toko tahu bahwa ini adalah pertama kalinya pria ini membeli bunga untuk istrinya. Setelah beberapa saat, penjaga toko menyerahkan seikat bunga kepada Zakari. Zakari mengambil buket bunga itu dan membayar tagihannya sebelum berbalik dan berjalan keluar toko bunga sambil memegang buket bunga di tangannya. Zakari meletakkan buket bunga itu di kursi penumpang dan melirik ke bunga setiap beberapa menit saat mengemudi. Pada saat yang sama, dia masih memikirkan bagaimana dia harus memberikan seikat bunga ini kepada Serenity. Tak lama kemudian, ia tiba di pintu masuk sekolah Wildspoon. Karena ia istirahat kerja lebih awal dari biasanya, para siswa baru diperbolehkan keluar sekolah pada jam tersebut. Dengan demikian, banyak siswa terlihat berbondong-bondong ke toko Serenity. Sebagian siswa mencari bahan belajar, sementara yang lain mengambil alat tulis favorit mereka. Zakari keluar dari mobil sambil membawa buket bunga di tangannya. Begitu melihat banyak orang di toko buku Serenity, ia langsung memasukkan kembali buket bunga itu ke dalam mobil. Ia lalu berjalan masuk ke toko buku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika para siswa melihatnya, mereka mulai berbisik-bisik seolah-olah mereka baru saja melihat seorang dekan yang tegas. Beberapa siswa yang masih bingung, memilih buku pelajaran yang akan dibeli langsung mengambil keputusan dan bergegas ke kasir saat Zakari datang. Zakari jarang muncul di toko saat itu, tetapi ia meninggalkan kesan yang mendalam pada para siswa saat terakhir kali membantu di toko. Itulah sebabnya para siswa ingin kabur saat melihatnya. "Paman Zak." Para siswa takut pada Zakari, tetapi Sony tidak. Sony awalnya berkeliaran di sekitar Serenity, tetapi ketika dia melihat Zakari, dia berhenti mengikuti Serenity, dan dengan senang hati berlari ke Zakari. Saat dia berlari ke Zakari, dia membuka tangannya agar Zakari menggendongnya. "Nak." Zakari berjongkok, dan Sony melompat ke pelukannya. Sambil menggendong si kecil, Zakari menatap istrinya, yang sedang sibuk mengumpulkan uang. "Apakah kamu butuh bantuanku?" Serenity tersenyum. "Tidak apa-apa. Semakin banyak kamu membantu, semakin sedikit uang yang aku hasilkan." Zakari mengerutkan bibirnya. Karena telah menduduki jabatan tinggi dalam jangka waktu yang lama, dia telah membangun kesan berwibawa, sehingga sulit baginya untuk terlihat lembut. "Ada banyak orang di sini. Tuan York, Anda membantu saya dengan menjaga Sony." Zakari bergumam. Memiliki istri yang cakap dan terampil selalu membuatnya tampak tidak berguna. Zakari memindahkan kursi dan duduk di sudut untuk bermain dengan Sony. Mereka duduk di sana selama sekitar setengah jam. Ketika dia selesai bekerja, Serenity menoleh dan melihat Zakari sedang bermain dengan Sony. Bab 343. Zakari sangat sabar dan akan melakukan apapun yang diminta Sony. Ia juga akan mengajari Sony beberapa cara baru untuk bermain dengan mainan. Serenity tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa Zakari akan menjadi ayah yang bertanggung jawab ketika ia memiliki anak-anaknya sendiri. Apa masalahnya? Jasmine menyadari bahwa temannya sedang menatap ke arah tertentu, jadi dia mencondongkan tubuhnya dan mendapati temannya sedang menatap Tuan York. Dia tiba-tiba tertawa samar dan menyenggol bahu Serenity. "Menurutmu, apakah suamimu sangat tampan?" "Tidak perlu diucapkan. Dia selalu tampan. Cepat dan lompati dia. Lihatlah betapa baik dan sabarnya dia terhadap Sony. Meskipun dia terlihat seperti balok es, dia sebenarnya berhati lembut. Dia pasti sangat menyukai anak-anak."
Kamu harus melompatinya dan melakukannya, lalu kamu bisa melahirkan bayi secantik dia. Hebat sekali kan? Serenity tertawa. Kau bicara seolah-olah aku hanya ingin punya bayi. Ia berhenti sejenak dan berbisik, bahkan jika aku menyerangnya, aku tidak cukup berani untuk menelanjanginya, terutama saat aku melihat wajahnya yang tegas dan dingin. Lelaki dengan temperamen seperti Zakari tidak mudah digoda. Ketika Zakari kalah, dia akan menciumnya sebagai balas dendam. Jasmine tertawa terbahak-bahak, lalu cepat-cepat menutup mulutnya. Ia tersenyum dan berbisik, Tuan York memang terlahir dengan wajah dingin. Kenapa kau tidak membuatnya mabuk saja? Serenity memikirkan kejadian itu sebentar dan kembali sadar. Dia berkata terus terang, aku dilarang memasuki kamarnya. Lupakan saja, aku tidak akan bermimpi lagi. Kita akan menjalaninya hari demi hari. Setelah itu, Serenity berjalan mendekati kedua laki-laki itu. Sonny yang sedang bersenang-senang, mengangkat kepalanya dan memanggil Serenity. Tante. Serenity mengulurkan tangan untuk menepuk kepala keponakannya dan berkata kepada Zakari. Tuan York, silahkan bermain dengan Sonny sebentar lagi. Aku akan memasak. Zakari berdiri. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya juga tahu cara memasak. Itu tidak terlintas dalam pikiran saya sebelumnya. Saya akan mengabaikan sopan santun dan menerima tawaran Anda lain kali ketika Anda datang ke sini saat saya sedang sibuk. Zakari menatapnya dalam-dalam. Dengan mengabaikan sopan santun, apakah itu berarti dia tergoda untuk menjadikan pernikahan mereka langgeng? Aku akan memasak sekarang. Jika kamu lapar, makanlah camilan dulu. Serenity menunjuk ke tempat di mana makanan ringan disimpan dan segera pergi untuk memasak makan siang. Zakari menggendong Sonny dan mengikuti Serenity ke dapur. Dia memperhatikan Serenity yang sedang sibuk memasak. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara pelan. Aku sudah meminta nomor kontak pengasuh pada bibi ketigaku. Nyonya Len bilang dia bisa mulai bekerja besok. Kamu bisa bersantai. Begitu Nyonya Len mulai bekerja, kamu menghubunginya. Berapa gajinya? Serenity mencuci dan memotong beberapa tomat untuk membuat telur dadar tomat. Ini adalah hidangan yang mudah dan cepat. $8.000 per bulan. Kami akan menyediakan tempat tidur dan makan dengan 2 hari libur di akhir pekan. Dia akan mendapat bonus jika dia melakukannya dengan baik. Ini adalah upah beberapa pasaran untuk pengasuh anak di Wildspoon. Dengan pendidikan tinggi memperoleh sekitar $10.000 per bulan. Sebagai anak tertua di generasinya, Zakari mengetahui gaji pekerja rumah tangga. Zakari tidak menyebutkan gaji sebenarnya, karena Nyonya Len akan memperoleh lebih dari $10.000 per bulan dengan bekerja di York Residence. Serenity menoleh untuk menatapnya dengan ekspresi terkejut. Gaji pengasuh anak benar-benar meroket. Awalnya ia mengira jumlahnya $3 hingga $5.000 sebulan. Harga barang sekarang mahal, jadi upah pasti akan naik. Mereka juga punya 2 hari libur di akhir pekan. Zakari terdiam sejenak sebelum berkata, kita tidak perlu bekerja di akhir pekan, dan Liberty akan mengurus Sonny, jadi Nyonya Len bisa libur di akhir pekan. Yang lebih penting, Zakari ingin waktu berduaan dengan Serenity di akhir pekan, dan tidak ingin Nyonya Len menjadi orang ketiga. Aku bilang, aku bisa mengajakmu ke pantai untuk liburan akhir pekan karena kamu suka makanan laut. Ayo kita pergi berlibur, lalu kamu bisa makan sepuasnya. Serenity tersenyum. Apa kamu serius? Saya tidak pernah berbohong. Tentu saja Zakari tidak akan mengakuinya bahkan jika dia berbohong. Serenity percaya bahwa Zakari adalah orang yang jujur. Apakah Liberty akan datang untuk makan siang? Zakari mengganti topik pembicaraan. Bab 344. Serenity berkata, kakakku bilang dia tidak akan datang untuk makan siang, karena kantornya cukup jauh dari sini. Susah untuk bolak-balik, karena dia tidak punya waktu istirahat makan siang yang panjang. Mereka punya kafetaria kantor, jadi dia akan makan di sana. Zakari bergumam. Ketika Liberty pulang kerja di malam hari, Anda harus bertanya kepadanya,
apakah dia bisa beradaptasi dengan perusahaan dan apakah ada yang menindasnya. Saya cukup dekat dengan Tuan Louis, jadi jika ada yang menindasnya, saya akan meminta Tuan Louis untuk mendukungnya. Serenity menoleh untuk menatapnya lagi. Tidak heran kakakku sangat mencintaimu. Dia selalu menyuruhku untuk memperlakukanmu dengan baik. Zachary sedikit tersipu. Dia selalu bersikap baik di depan kakak iparnya. Karena keterbatasan waktu, Serenity menyiapkan makan siang sederhana. Untungnya, Zachary makan dengan lahap dan tidak membencinya sama sekali. Serenity berpikir bahwa selain tidak memakan bacon, daun bawang, bawang putih, dan ketumbar, dia sebenarnya cukup mudah untuk disenangkan. Setelah makan, Zachary tidak langsung pergi. Serenity mencuci piring dan keluar dari dapur. Melihat Zachary masih di sana, dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu. Dia berjalan menghampirinya dan bertanya, "Tuan York, bukankah Anda harus pergi bekerja di sore hari? Sekarang sudah lewat pukul 1. Saya ingat Anda biasa bergegas kembali ke kantor sekitar pukul 1. Serenity menyadari bahwa Jasmine dan Sonny hilang, jadi dia mengajukan pertanyaan lain. Di mana Sonny dan Jasmine? Nona Sox bilang, dia akan pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu, dan Sonny mengikutinya. Zachary merasa Jasmine sengaja keluar untuk memberi privasi pada pasangan itu. Tampaknya Jasmine benar-benar tidak punya niat untuk menjodohkan Sean dan Serenity. Pendapat Zachary tentang Jasmine meningkat pesat. Oh, Serenity berjalan kembali ke kasir dan duduk. Serenity, Zachary sedang dalam dilema. Ketika Serenity menatapnya, kata-katanya tersangkut di tenggorokannya lagi, dan dia tidak bisa mengatakan apapun. Sebelum Zachary sempat mengucapkan kalimat berikutnya, Serenity bertanya dengan khawatir. Tuan York, apakah Anda mengalami kesulitan? Saya tahu Anda sangat terganggu. Anda dapat menceritakannya kepada saya, dan saya akan mencoba membantu Anda. Zachary terdiam. Dia tidak mengalami masalah apapun. Tidak, dia sebenarnya dalam masalah. Dia membeli seikat bunga untuk istrinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memberikannya. Apakah ini masalah keuangan? Serenity jelas tidak dapat membantu Zachary dengan masalah pekerjaannya. Selain itu, dia tidak akan terlihat begitu tertekan di hadapannya karena pekerjaannya. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Saya tidak kekurangan uang. Kalau begitu, katakan padaku apa masalahnya. Apa yang salah? Kamu tidak pergi bekerja saat waktunya kembali, dan kamu tidak mengatakan apa yang ada dalam pikiranmu. Mengapa kamu tidak bisa mengatakannya langsung padaku? Sudah kubilang, aku bodoh dan tidak bisa membaca pikiranmu. Zachary terdiam lagi. Ketika dia memikirkan perjanjian itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa bahwa memberi bunga kepada Serenity adalah tamparan di wajahnya. Serenity merasa cemas karena ekspresinya yang tenang. Tuan York, Anda tidak perlu memberitahu saya apapun jika Anda tidak mau. Saya hanya merasa cemas melihat wajah Anda yang gelisah. Zachary masih tidak berbicara. Nenek fasih dan banyak bicara, tetapi cucunya adalah seorang pria yang sedikit bicara. Serenity tiba-tiba mengerti mengapa nenek mencoba menjodohkannya dengan Zachary. Nenek pasti khawatir Zachary akan tetap melajang seumur hidup. Bab 345. Zachary menatap Serenity tanpa bersuara sejenak dan masih bungkam. Ia lalu berbalik dan pergi. Serenity membuka mulutnya dan ingin menghentikannya, tetapi dia menyerah. Karena dia tidak ingin mengatakan apapun, tidak ada gunanya, bahkan jika dia memaksa membuka mulutnya. Keheningannya sangat menyebalkan. Kenapa dia tidak bisa mengatakannya dengan terus terang? Serenity mengkritik keengganan Zachary. Manusia adalah makhluk yang ingin tahu, dan Zachary membangkitkan rasa ingin tahu Serenity dengan bersikap ragu-ragu untuk berbicara. Serenity selalu bertanya-tanya apa yang ingin dikatakan Zachary. Dalam waktu 2 menit, pria pendiam itu datang sambil membawa buket mawar. Serenity menatapnya, tercengang. Dia tidak percaya bahwa Zachary sedang memegang seikat bunga.
Serenity mengucek matanya dan menatapnya lagi untuk memastikan bahwa pria itu memang Tuan York. Apakah dia akan memberiku bunga? Entah mengapa, jantung Serenity berdebar kencang, dan setiap saraf di tubuhnya tiba-tiba menegang. Astaga, dia sangat gugup. Zachary tidak memberikan buket bunga itu kepada Serenity. Sebaliknya, dia menyerahkannya di meja kasir. Pria yang tidak banyak bicara itu berkata, "Saya kebetulan lewat di toko bunga dan melihat bunga-bunga bermekaran dengan indah, jadi saya hanya membelikan Anda sebuah karangan bunga." Itu tidak berarti apa-apa. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik sebelum wanita itu sempat bereaksi. Dia melangkah pergi. Dia melakukan itu semua dengan satu gerakan halus. Seolah-olah dia takut Serenity akan mengambil buket bunga itu, dan menamparkan wajahnya jika dia berhenti beberapa detik lagi. Tuan York, Serenity pun tersadar. Tanpa pikir panjang, ia bergegas keluar toko dan memanggilnya. Namun, Zachary masuk ke dalam mobil, dan melaju pergi dengan cepat, seolah-olah sedang dikejar hantu. Dalam sekejap mata, mobilnya sudah tidak terlihat lagi. Serenity tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa lama, dia mendesah. Dia sangat cepat. Ini sungguh tak terduga. Serenity berpikir betapa lucunya hal itu, dan tidak dapat menahan senyum cerah dan tertawa keras. Zachary terkadang lucu. Setelah puas tertawa, dia kembali ke toko dan duduk di depan kasir. Dia menatap buket mawar itu sejenak dan mengambilnya. "Aku tidak punya vas bunga di toko." Dia berjalan mengelilingi toko, dan meletakkan buket bunga itu kembali ke atas meja. "Serenity." Sean tiba-tiba memanggilnya. Sean melangkah masuk dengan cepat. Ia mengenakan setelan jas hitam. Ia tampak tampan dan sopan seperti seorang pengusaha sukses. Namun, Serenity tetap menganggap orang yang paling tampan dalam balutan jas adalah suaminya. Mungkin temperamen Zachary yang membuat orang-orang mengira dia orang yang sukses. Kedewasaan dan ketenangannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi Sean. Sean masih terlalu muda. Bukankah sekarang sudah jam kerja? "Kenapa kamu di sini?" tanya Serenity secara naluriah. "Saya baru saja mengirim dokumen ke ayah saya di hotel dan kebetulan lewat sini, jadi saya mampir untuk melihatnya." "Apakah Jasmine ada di sini?" Sean tidak berani mengatakan bahwa ia merindukan Serenity. Itulah alasan sebenarnya ia datang. Serenity juga tampak bersikap lebih dingin terhadapnya, yang membuat Sean bingung. Jasmine membawa Sonny ke supermarket. Serenity mengeluarkan ponselnya, dan mengambil gambar buket bunga itu. Matanya selalu tertuju pada buket bunga itu, bukan kepada Sean. Melihat betapa fokusnya Serenity saat mengambil gambar buket bunga itu, Sean bertanya dengan ragu. "Serenity, buket bunga ini." Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.